Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait BPNT bulan Januari, Februari hingga Maret cair dalam bentuk uang tunai. Terus bagaimana di bulan April yang akan datang, apakah akan cair dalam bentuk barang? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan BPNT bulan Januari, Februari hingga Maret cair dalam bentuk uang tunai. Terus bagaimana untuk bulan April yang akan datang? Apakah akan cair dalam bentuk barang atau masih tetap cair dalam bentuk uang tunai? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di video kali ini saya sudah merangkum apa yang akan saya sampaikan. Oleh sebab itu saya mohon maaf mungkin agak sedikit membaca ya sahabat YouTube. Di sini ada beberapa poin terkait dengan informasi yang akan saya sampaikan ini. Langsung saja poin yang pertama. Kita ketahui bersama bahwasanya di tahun 2022 ini, tepatnya di 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari hingga Maret, BPNT tidak lagi dicairkan dalam bentuk sembako seperti biasanya di tahun 2021 yang lalu. Namun di 3 bulan pertama ini, BPNT dicairkan dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos, dan KPM dibebaskan untuk belanja di warung manapun. Poin yang kedua, setelah di beberapa hari terakhir ini pencairan BPNT dilakukan, meskipun saat ini masih terus berlangsung ya sahabat YouTube, hingga besok tanggal 5 Maret tahun 2022, ada pencairan ini yang di titik komunitas seperti di balai desa. Ada yang dilakukan secara door to door dari rumah ke rumah. Dan ada juga yang ngambilnya ini di kantor pos ya sahabat YouTube. Nah banyak keluhan dirasakan oleh para penerima manfaat yang pencairan BPNT 600.000-nya di kantor pos ya. Karena penjadwalan yang tidak efektif menyebabkan penumpukan massa dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama sahabat YouTube ya. Banyak yang pingsan tentunya dan kemungkinan menyebarnya virus COVID-19 juga semakin tinggi. Banyak yang berkomentar mending pencairan BPNT seperti sebelumnya lewat kartu KKS di e-warung atau agen setempat yang dicairkan dalam bentuk barang ya sahabat itu. Nah kalau menuruti para penerima manfaat ini memang tidak ada habisnya. Dulu ingin dicairkan dalam bentuk tunai, setelah dicairkan dalam bentuk tunai ingin kembali dalam bentuk barang, dan keinginan-keinginan yang lainnya ini banyak sekali ya sahabat YouTube. Namun para penerima manfaat ini juga harus menyadari karena ini sifatnya adalah bantuan, apapun keputusannya juga harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari si pemberi bantuan, yaitu pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Ikuti aja alurnya. Apabila berpotensi merugikan ya laporkan, apabila berpotensi terkena virus COVID-19 hindari kerumunan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat, insya Allah akan aman-aman saja ya sahabat YouTube. Kemudian nah pertanyaannya, di 3 bulan pertama di tahun 2022 ini BPNT cair tunai lewat pos. Terus yang bulan April besok di tahun 2022 bagaimana? Apakah akan lewat pos lagi? Apakah akan cair dalam bentuk barang lagi? Apakah akan cair di e-warung atau agen lagi seperti di tahun 2021?
Nah, sesuai apa yang disampaikan oleh pihak POS, bahwasannya Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan amanat penyaluran bantuan BPNT di tahun 2022 ini kepada pihak PT POS Indonesia. Kontraknya ini adalah 1 tahun di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Dalam juknisnya bahwa BPNT disalurkan per bulannya adalah Rp200.000 dan diberikan per 3 bulan sekali ya sahabat YouTube, sebanyak dengan total nominal Rp600.000 kepada penerima manfaat secara tunai, yang mana pencairannya ini bisa melalui titik komunitas, bisa melalui door to door, ataupun pencairannya bisa langsung di kantor posnya ya sahabat YouTube. Nah, untuk pilihan pola pencairannya ini seperti apa, ini tergantung dari pihak pos masing-masing tentunya. Kemudian isunya setelah 3 bulan pertama ini BPNT di bawah Dirjen PFM, memang saat ini masih di bawah Dirjen PFM. SK yang turun pun masih dari Dirjen PFM ya sahabat YouTube untuk 3 bulan pertama ini. Nah, untuk bulan berikutnya isunya itu BPNT akan diurus oleh dirjen lain, bukan lagi PFM ya sahabat YouTube, bukan lagi penanganan fakir miskin, tapi untuk penyalurannya tetap pakai POS Indonesia hingga kontraknya habis. Kita ketahui bersama kontraknya ini adalah 1 tahun di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Berikutnya, dan apakah di pencairan berikutnya akan dicairkan tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali? Kita tunggu info selanjutnya dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Karena mengingat kenapa di 3 bulan pertama ini dicairkan secara rapel, karena menurut instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini untuk percepatan ya sahabat YouTube, sehingga dicairkan per 3 bulan sekali, Januari, Februari, Maret. Nah, untuk April apakah nanti akan dipercepat lagi dan apakah dicairkan tiap bulan, apakah dicairkan per 3 bulan sekali? Kita tunggu informasi lebih lanjutnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, saya rasa terkait dengan penyaluran bantuan BPNT untuk yang periode pertama ini harus dievaluasi tentunya ya sahabat YouTube. Karena ini bagi pihak POS Indonesia sesuatu yang baru, penyaluran yang baru, sesuatu hal yang baru ya sahabat YouTube, penyaluran bantuan BPNT kali ini ya sahabat YouTube. Beda dengan bantuan BST yang kemarin. Untuk bantuan BST penyalurannya tidak membutuhkan face recognition atau identifikasi wajah, tidak perlu ada penitikan titik geotagging ya, titik koordinat di rumah KPM. Namun untuk yang penyaluran BPNT kali ini harus ada namanya face recognition atau identifikasi wajah, kemudian geotagging atau penitian titik koordinat di alamat rumah si KPM penerima manfaat bantuan BPNT. Jadi ini sesuatu yang berbeda dan banyak sekali yang diurus oleh pihak POS. Namun pihak POS juga harus menjalankan amanah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Penyalurannya apabila disalurkan di kantor pos ini juga harus diberikan atau diberlakukan jadwal yang seefektif mungkin. Jangan sampai terjadi yang namanya penumpukan massa dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama ya sahabat, karena ini sangat berpotensi terjadi penyebaran virus COVID-19 yang akibatnya adalah meningkatnya ya sahabat YouTube kasus harian virus COVID-19. Tentu ini merugikan. Jadi kita tidak menginginkan itu, maka semua elemen di penyaluran bantuan BPNT, baik itu pihak POS maupun KPM, ini harus saling bekerja sama. Pihak POS tentu harus menyediakan jadwal yang seefektif mungkin. Untuk KPM juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer, kemudian cuci tangan sesering mungkin. Apabila terjadi kerumunan massa di depan loket pembayaran, ya segera hindari, segera menjauh, segera tinggalkan kerumunan tersebut supaya tidak terjadi kontak langsung dengan para penerima manfaat yang lain, karena kita tidak tahu apakah penerima manfaat yang lain tersebut dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit ya sahabat YouTube. Jadi
ini semua yang bisa mengkontrol adalah para KPM itu sendiri ya sahabat YouTube. Jadi perlu dipahami bersama. Dan kembali lagi saya ingatkan, untuk penyaluran bantuan BPNT tunai Rp600.000 ataupun mungkin di bulan-bulan berikutnya ini tetap disalurkan dalam bentuk tunai, maka KPM ini harus bisa mengkontrol itu adalah bantuan untuk KPM, uangnya KPM. Jangan sampai KPM ini menuruti oknum-oknum yang memaksakan diri untuk mengambil keuntungan secara pribadi ya sahabat YouTube. Jadi KPM berhak menolak apabila dirasa permintaan dari oknum-oknum tertentu ini yang sifatnya merugikan dan berpotensi bisa menimbulkan pungutan ataupun menimbulkan kerugian yang dialami oleh KPM, maka KPM ini wajib melaporkan ke kontak center, nomor kontak center WA yang sudah disediakan oleh baik PT POS maupun oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube, seperti di pamflet yang sudah saya tampilkan ini. Nah sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Jadi di bulan April besok kemungkinan besar masih menggunakan PT POS Indonesia, disalurkan dalam bentuk tunai. Namun apakah disalurkan per bulan atau per 3 bulan, kita tunggu informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan untuk di bulan April berikutnya kemungkinan besar untuk pengurusan BPNT bukan lagi di bawah Dirjen Penanganan Fakir Miskin, mungkin di bawah dirjen yang lain yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan kita harus terbiasa, kita harus membiasakan diri dengan apa aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat. Untuk ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Terima kasih, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.